itu disyariatkan supaya pada akhirnya kehidupan di dunia ini diisi dengan kehidupan yang penuh kedamaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu semua ibadah itu memiliki 3 dimensi. 3 dimensi bukan cuma kayak emas di taman mini. Ibadah syariat yang disyariatkan oleh Allah itu memiliki 3 dimensi yang siapa dengan baik dan benar memperoleh 3 dimensi ini, maka dia akan menjadi orang yang bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Apa 3 dimensi? Yang pertama, ibadah itu memiliki dimensi spiritual. Apa dimensi spiritual? Apabila seseorang telah melaksanakan syariat agama Allah, maka dia akan memperoleh penghancuran pahala, penghancuran dosa, mendapatkan banyak pahala dan memperoleh ketenangan jiwa, dimensi spiritual. Yang kedua, syariat di dalam Islam itu memiliki dimensi medikal. Artinya apa? Ketika seseorang telah melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan dengan baik dan benar, dijamin badannya akan lebih bugar, lebih sehat dibandingkan kalau dia belum mengerjakannya. Yang ketiga, dimensi sosial. Apa dimensi sosial? Artinya bahwa siapa saja yang telah melaksanakan syariat agama Allah, mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, pasti dia akan menjadi orang yang berguna bagi sesamanya, dan di saat dilakukan secara kolektif maka akan tercipta kedamaian dalam hidup ini. Contoh ibadah sholat. Ibadah sholat ini memiliki 3 dimensi. Apa 3 dimensi ini? Yang pertama, dimensi spiritual. Tadi saya katakan bahwa yang namanya dimensi spiritual itu kalau orang melaksanakan ibadah yang disyariatkan Allah, maka dia akan menghancurkan dosa, mendapatkan pahala dan memperoleh ketenangan jiwa. Sholat yang melaksanakan dengan baik dan benar akan melahirkan dimensi spiritual. Pertama, sholat memang menghancurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sampai Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa yang terjadi jika di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian ada sungai yang mengalir, lalu dia mandi sehari 5 kali, fahal yabqa min daranihi syai', apakah masih tersisa sedikit saja dari daki yang nempel di tubuhnya? Kata orang tadi, tidak ada daki yang menempel karena bersih dengan mandi 5 kali dari sungai yang mengalir depan pintu rumahnya. Begitulah kata Rasulullah, orang yang melaksanakan ibadah sholat sehari 5 kali, bersih dosa-dosanya, tidak ada yang tersisa. Alhamdulillah. Tapi sholat yang mana yang bisa menghasilkan ini? Nanti yang kedua, sholat menghasilkan pahala, dan yang ketiganya, sholat menciptakan ketenangan jiwa. Siapa yang akan memperoleh ketenangan jiwa lewat sholatnya? Orang yang memahami, mengerti dan hadir hati ketika sholatnya. Itulah yang oleh para ulama disebut dengan sholatul khashi'in, sholatnya orang-orang yang khusyuk. Macam-macam pendapat ulama tentang makna sholat khusyuk. Ada yang mengatakan yang namanya sholat khusyuk itu kalau sudah takbiratul ihram terbayang terjemahan yang kita baca, sholatnya lama terus, baca bahasa Arabnya, datang juga terjemahan bahasa Indonesia, lama sholatnya. Ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa yang namanya sholat khusyuk itu kalau sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram, terbayang keindahan taman-taman surga, cantiknya bidadari surga. Selama sholat ketawa melulu, senyum melulu, klemas-klemes, cengar-cengir. Kenapa? Karena waktu sholat membayangkan ada taman surga dengan bidadari yang cantik. Ada juga di antara mereka yang mengartikan bahwa sholat khusyuk itu apabila orang sudah takbiratul ihram, yang terbayang adalah panasnya api neraka, ngerinya jurang neraka. Allahu Akbar, sepanjang sholatnya nangis terus karena membayangkan panasnya api neraka.
Tapi ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa yang namanya sholat khusyuk itu kalau sudah takbiratul ihram itu tidak ingat apa-apa. Saking tidak ingat apa-apa, rakaat juga kagak ingat, Fatihah be ora ingat. Saya kira ini bukan sholat khusyuk tapi sholat kusuk. Al-Quran sudah menentukan yang namanya sholat khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang yang yakin bahwa mereka saat sholatnya itu sedang bertemu dengan Tuhan mereka, dan mereka yakin satu saat akan kembali pada Allah Subhanahu. Sholatnya merasa berada di hadapan Allah, khusyuk bareng dengan Allah. Ada santri yang bertanya kepada kiainya soal urusan sholat khusyuk ini. Romo Yai, mohon maaf saya sudah puluhan tahun mondok di sini, tetapi sampai sekarang saya belum merasakan khusyuk dan nikmatnya sholat. Ngono, nggih, gampang. Lamun anjeun hayang sholat khusyuk teh hese, mamari ya tambah. Ini ngerti nggak ini? Mun pan kon pengin sholat khusyuk orangnya gampang temenku, lakoni bae kali nyong. Ngerti? Kalau kamu ingin sholat khusyuk tidak sulit, laksanakan perintahku. Bagaimana Kiai? Ambil kudaku yang paling gagah, siapkan air di atas gelas yang penuh, kamu naik dibonceng oleh temanmu. Urusanmu adalah menjamin bahwa air yang kamu bawa bisa utuh sampai ke sini. Ambil air penuh segelas. Kalau ini setengah biora. Naik kuda, kemudian kudanya dipecut oleh teman, lari cepat pulang ke rumah, dipersembahkan airnya. Ternyata airnya pahit. Pak Kiai, ini airnya masih utuh. Baik, kata Kiai, sok kamu sekarang sholat atuh. Begitu sholat yang biasanya tidak khusyuk, setelah lari pakai kuda, bukannya tambah khusyuk, tambah peserta yang ganggu. Yang selama ini paling urusan sendal yang lupa, yang selama ini paling tergoda suara burung, suara kucing, tapi saat ini tambah lagi ada gelas air dan kuda muncul di tengah sholatnya. Nggak jadi balakia ibadah teh. Dia lapor sama Kiai, Kiai mohon maaf ternyata bukannya tambah khusyuk, malah khusyuk, sholatku tambah rame sekarang. Sang Kiai bertanya, nah sewaktu kamu naik kuda tadi lari dengan cepatnya itu, di tengah sungai ada nenek-nenek yang mandi, berapa orang? Saya tidak melihat Kiai. Kenapa tidak melihat? Sebab konsentrasi saya pada air saya takut tumpah. Waktu nyebrang di sana ada orang yang ada yang angon kerbau. Kira-kira berapa kerbaunya? Saya tidak melihat Kiai, tapi yakin ada. Kenapa tidak melihat? Sebab konsentrasi saya pada menyelamatkan air yang di gelas ini. Nah, sebenarnya kamu sudah tahu rahasia sholat khusyuk, cuma kamu tidak memahami pesan itu. Kenapa? Ketika seorang hamba sudah menunaikan ibadah sholat Allahu Akbar, maka setan berbondong-bondong rebutan untuk menguasai hati kita, menghancurkan sholat kita. Maka kuncinya, anakku, kalau kamu ingin sholat khusyuk, apapun yang datang dalam sholatmu, anggap saja itu setan, walau benda-benda milikmu. Kenapa? Kedatangannya untuk menghancurkan sholatmu. Sedang Allahu Akbar lewat kucing,
itu sebetulnya bukan kucing, bisa jadi dia adalah setan yang ditampilkan berupa seekor kucing yang mengganggu sholatmu. Jangan dilayani. Allahu Akbar. Datang anak kecil lewat nenteng berkat depan kita, itu sebetulnya bukan anak kecil, bisa jadi itu adalah setan yang diwujudkan sebagai godaan lewat anak kecil. Datang kucing itu sebetulnya setan. Datang orang sebetulnya setan. Kalau kamu sedang sholat tiba-tiba muncul ibumu, bisa jadi itu adalah ibumu sendiri. Setan, jangan dilayani. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan, siapa yang ingin sholatnya khusyuk, ketika akan sholat tidak punya rencana pekerjaan yang lain, sebab kalau datang pekerjaannya akan terganggu sholatnya. Sholat seperti inilah yang bisa memunculkan ketenangan jiwa bagi orang yang melakukannya. Yang kedua, sholat itu memiliki dimensi medikal. Artinya apa? Orang yang telah menunaikan sholat maka badannya akan lebih bugar, lebih sehat dibandingkan kalau dia belum sholat. Bagaimana supaya kita merasakan sehat lewat sholat itu? Tentu harus mengenal cara-caranya. Kalau sehat itu urusan badan, maka orang yang ingin sehat lewat sholat hendaknya memahami gerakan badan di dalam sholatnya. Jangan sampai salah gerakannya. Mohon maaf, belakangan di Indonesia ini kita bertemu dengan sekelompok orang yang gerakannya aneh-aneh, nggak pernah kita kenal. Oleh karena itu penting kita kembali mengaji dengan para kiai, dengan para ulama. Tidak usah kitab yang besar-besar, cukup Sapina, cukup Aghlul Qorib. Amalkan, insya Allah selamat. Hari ini sholat kita aneh-aneh. Kita mulai misalnya, ketika sholat maka badannya harus tegak lurus menghadap kiblat, lempeng ngadep sinuku tunggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadap kiblat. Lurus kakinya, jangan terlalu lebar, karena ketika sabu sufufakum, luruskan sabu, ukuran lurusnya adalah pundaknya, bukan kakinya, bukan tapak kakinya. Sebab kalau pundaknya lurus, kaki bisa mengikuti, tapi kalau kakinya yang metantang, pundaknya tidak bisa mengikuti. Luruskan barisanmu, luruskanlah ukuran sap pundakmu, bukan kakimu. Kalau kakinya benggang, jadi lega, pundaknya nggak kena-kena. Sallu ala Muhammad. Angkatlah tanganmu sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para ulama. Ngangkat tangan itu ada dua. Yang pertama hadwa mankibaihi, sebatas dua pundaknya, dan yang kedua furu'a udhunaihi, sebatas dua daun telinganya. Hadis ini jangan dipertentangkan sehingga ada orang yang meributkan harus membanting salah satunya. Tidak, gabungkan antara yang kedua sampai pundak dan yang kedua tangannya sampai pentil kupingnya. Ketika digabungkan hadisnya, bagian bawah telapaknya sampai di pundak dan di atasnya nempel seukuran daun telinga. Ini yang diajarkan oleh para ulama kalau badannya pengen sehat. Tetapi hari ini aneh sekali saudara-saudara, ada orang yang kuat ngangkat beras tapi ngangkat tangan saja tidak kuat. Narik dari depan seperti ini, nggak sampai ke pundak, nggak sampai telinga. Saya tidak tahu dasarnya apa. Ada yang seperti itu, mungkin di sini juga ada. Ngangkat tangannya seperti ini. Angkat tangan itu lurus, angkat ke atas, bukan dorong ke depan dulu baru ke belakang. Itu mah garuk sawah. Ketika angkat tangannya sudah diangkat sebatas daun telinga atau sepundak, silakan dua-duanya letakkan tangan di atas tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri, ala sadrihi, di atas dadanya. Ini lagi salah paham. Bacalah hadis sahih riwayat Muslim, tangan kanan di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Maksudnya apa? Di bawah tulang dadanya, di atas pusernya. Lurus. Ini ada orang yang baca hadis sendiri, tidak bertanya kepada ulama, tidak lihat sahih Muslim. Akhirnya apa? Karena katanya tangan tumpang di atas tangan kanan, kanan tumpang di atas tangan kiri, di atas dada. Dada dalam pemahaman kita sendiri, naruh tangannya di sini. Ada yang begitu?
Itu salah paham. Malah ada yang kayak ikan cupang ini. Ada yang cengkuak begini juga, melengkung kayak gini. Begitu takbir mau ruku, Allahu Akbar, percis si unyil sama Ipin Upin. Ini penting diluruskan supaya kita jangan ikut-ikutan. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, letakkan di bawah rongga dada, di atas pusar kita. Lurus, ini sehat. Ini melengkung kayak gini, ntar jalannya jadi begini. Sallu ala Muhammad. Ketika kita sampai kepada ruku, rukunya lurus tangannya. Ini sudah ukuran standarnya, lurus tangannya. Ada juga kadang-kadang yang ingin turun kepalanya ke bawah, tangannya melengkung begini. Bukan tidak sah, tapi kalau tidak sehat benar oleh sholat, kalau sholat tidak memberikan jaminan kesehatan, bukan sholatnya yang salah, engkau sendiri yang salah praktekkan sholatnya. Dah ada apa-apa namanya bocah. Kita doain aja ya, nanti jadi besarnya orang-orang soleh ya. Nanti anak-anak sini biar gedenya jadi orang semua ya, daripada jadi orang itu semua. Sujud normal, sujud yang wajar. Tapi sekarang ada orang yang turunnya saja kepalanya dulu, tangannya dulu, lalu lurut ke depan. Ada yang begitu? Kenapa sholatnya lo nggak bawa roda aja sekalian? Turun ke bawah, letakkan lututnya, taruh tangannya, baru mukanya. Jangan prodot ke depan. Ada juga yang turun terus merangkak, tangan turun, lutut turun, merangkak ke depan. Kalau itu wasbah, kalau itu melompat, dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Gak apa-apa kalau bahagianya begitu. Duduk, tahiyat, tangan telunjuk ke bawah. Kapan diangkatnya? Ketika sampai syahadat, karena akan bersolawat doa. Asyhadu an la ilaha. Dua hadis di sini. Satu hadis mengatakan fara'aituhu yuharrikuha, aku melihat Nabi menggerakkan telunjuknya, yad'u seraya berdoa. Hadis yang kedua, la yuharrikuha, Nabi tidak menggerakkannya. Gabungkan dua hadis ini supaya tidak ada yang dijatuhkan. Bagaimana? Asalnya tangannya ke bawah, sampai syahadat kita angkat, gerak sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, bergerak. Setelah itu bagaimana? La yuharrikuha, Rasul tidak menggerakkannya lagi. Jadi geraknya cuma waktu syahadat, tidak yang lainnya. Itu gabungkan dua hadis. Tapi ada memang di antara saudara kita yang setelah syahadat pun bahkan dari awal tahiyat sudah bergerak. Bahkan Syekh Utsaimin, seorang ulama Saudi Arabia, mengatakan lunjuk itu bukan cuma tahiyat, duduk di antara dua sujud pun asal duduk mesti ngangkat tangan utek-utekan begini. Ini yang aneh. Yang benar yang mana? Karena ada saudara kita yang utak-utakan begini, silakan saja utak-utakan, tapi ingat dia menggerakkan jarinya bukan dari awal tahiyatnya, tetapi dari fara'aituhu yuharrikuha yad'u, aku lihat beliau menggerakkannya seraya berdoa. At-tahiyat belum doa, sholawat belum doa, setelah itu baru berdoa. Allahumma ini, jadi bergeraknya pada saat berdoa. Tapi yang gerakan juga bingung sekarang. Ada yang mengatakan geraknya ke atas ke bawah seperti ini. Ada juga yang gini, cil. Tapi Syekh Albani mengatakan kalau tangannya seperti ini namanya bukan bergerak, itu namanya turun naik.
Daripada liar kita milih yang mana, lebih baik gak usah mikir gini-ginian. Cukup sekali tadinya menahan di bawah sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah, menunjuk jarinya, selesai, tidak usah dipersoalkan. Memang ada perbedaan pendapat, tetapi yang aneh adalah pendapat yang mengatakan gerak jari pada duduk di antara dua sujud. Ini yang liar kita baru dengar. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Gerakan sholat yang benar seperti inilah yang kemudian akan membuat badan kita menjadi sehat dan bugar. Saya 30 tahun lebih mengajar pengajian di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Saya berbicara dengan para dokter, saya bicara dengan para perawat, saya bicara dengan jamaah. Satu pertanyaan saya, izinkan saya bertanya, apakah ada gerakan di dalam olahraga hasil rekayasa ciptaan umat manusia yang lebih menjamin bugar dan sehat tubuh manusia yang melakukannya dibandingkan dengan gerakan sholat? Gampangnya begini, apakah ada gerakan olahraga yang lebih menjamin sehat melebihi jaminan sholat? Seminggu mereka kemudian menjawab, tidak ada satu olahraga pun yang lebih memberi bugar, kejaminan bugar pada tubuh pelakunya melebihi jaminan yang diberikan oleh sholat. Kenapa? Ada yang alasannya begini, ada yang alasannya begono, ada yang alasannya begitu. Saya katakan tidak usah disebut alasannya, sebab semua alasan bermuara pada satu alasan. Kenapa? Yang membuat gerakan olahraga itu adalah para guru-guru olahraga. Yang mengajarkan gerakan fisik manusia di olahraga adalah para pakar manusia biasa. Tapi yang menentukan gerakan sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan umat manusia. Lihatlah Muhammad Ali Cassius Clay, seorang pakar tinju legendaris nomor 1 di dunia. Berapa lawan yang dia kanvaskan, berapa musuh yang dia jatuhkan, berapa kali bendera dia kibarkan, berapa teriakan kemenangan yang dia suarakan. Ujung-ujungnya apa? Parkinson. Semakin banyak olahraga tinju ternyata bukan semakin sehat, dia malah Parkinson. Apa Parkinson? Pikiran hati pengen ke kidul tapi malah ngalor mau ngulon malah ngetan kakinya. Liur jaing masuk. Pengen ke depan malah mundur. Pengen makan malah minum. Itu masih mending coba kalau pengen bini atau bini orang yang diambil. Lebih berapa? Itu Parkinson. Itukah buahnya olahraga? Tapi lihatlah Buya Dimyati di Banten. Buya Dimyati rahimahullah, seorang ulama besar Indonesia, seorang waliullah yang sangat terkenal. 100 tahun umurnya, tidak pernah sakit kecuali menjelang akhir hayatnya. Lihatlah kakeknya Tuan Guru Bajang, TGB, Gubernur Nusa Tenggara Barat. 100 tahun lebih umurnya, alim dia, tidak pikun sampai wafatnya, bahkan tidak pernah sakit hampir sepanjang hayatnya. Apa yang mereka lakukan? Bertinju? Tidak. Mana ada kiai yang tinju kecuali Senayan. Badminton? Tidak. Bagaimana badminton? Pakai sarung. Sepak bola? Bagaimana sepak bola? Celana juga kagak. Apa yang mereka lakukan sampai saat sehat sepanjang akhir hayatnya, sampai akhir hayatnya? Ternyata Buya Dimyati, ternyata Guru Zainuddin Lombok tidak pernah meninggalkan satupun sholat sunat setiap hari, setiap malamnya. Setelah ini semua, apa yang hendak kau katakan wahai para pakar? Masih sibukkah kalian kumpulkan alat-alat olahraga? Masih ributkah kalian persiapkan alat-alat stick dan sebagainya? Dan kau abaikan sholat yang lebih memberikan jaminan sehat dibandingkan semuanya? Murah dan meriah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Yang ketiga, sholat memiliki dimensi sosial. Apa artinya? Dimensi sosial artinya ketika orang telah menunaikan sholat, maka pribadinya, jiwanya akan melahirkan budi pekerti yang baik, yang siap menciptakan kedamaian di tengah kehidupan.
Dari mana kita menangkapnya? Dari memahami gerak dan bacaannya. Ketika seorang hamba mengatakan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya, pasang di hatimu bahwa yang maha besar hanya Allah dan kau adalah makhluk yang sangat kecil. Adakah itu selama ini di hati kita? Apakah ada ini selama ini di hati kita? Tidak. Kita bertakbir tidak dengan merendahkan diri. Kadang-kadang kita bertakbir karena menyombongkan diri di hadapan orang lain. Reku maha mempan atau hari kituna. Setiap zikir yang kita baca, setiap kalimat yang kita baca itu ma'rifatullah, tanda mengenal Allah, hendaknya dibarengkan dengan hatimu. Ketika engkau mulai bekerja, bacalah bismillah supaya Allah membantu pekerjaanmu. Ketika engkau selesai bekerja dapat nikmat, ucapkanlah alhamdulillah. Engkau sadar bahwa kenikmatan ini bukan perbuatanmu, tapi perbuatan Allah, kehendak Allah, sehingga tidak ada kesombongan dalam hidupmu, dan kemudian Allah menambah anugerahmu. Melihat pemuda ganteng, pemuda yang cantik, sebutlah nama Allah, rendingkan dengan tasbih kepadanya. Subhanallah, yang maha suci adalah Allah, yang maha sempurna adalah Allah. Secantik apapun manusia pasti ada kekurangannya, setampan apapun seorang pemuda pasti ada kelemahannya. Yang sempurna tanpa kekurangan hanya Allah. Begitu kau baca Subhanallah, maka engkau akan menghadap Allah dan batinmu tidak tersangkut kepada kecantikan seorang wanita atau ketampanan seorang pria. Aman hatinya. Jangan diganti dia dengan anjing, buset. Ketika engkau membuat dosa, sebut nama Allah, serahkan kepada Allah, astagfirullah, supaya dosa yang lalu dia hapuskan, dan hari yang akan datang dosa yang akan kau lakukan Allah ganjal sehingga engkau tidak terlalu mengerjakannya. Ada beban yang berat, kita baca la haula wala quwata illa billah, supaya pundakmu yang lemah diberi kekuatan oleh Allah dengan menyampaikan beban ke tempat tujuannya. Ketika engkau dipasang, dikepung oleh musuh-musuhmu, gantungkan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ingat kepada Nabi Ibrahim yang dikepung oleh api yang sangat besar. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, niscaya Allah yang akan memberikan kemenangan. Ketika kau baca Allahu Akbar, sadarkan dalam dirimu engkau adalah kecil, yang maha besar hanyalah Allah. Allahu Akbar, langsung aku kecil ya Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Allah yang agung dan terpuji. Hanya Allah yang agung dan terpuji, aku kecil dan tercela. Ketika kita baca subhana rabbiyal sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah bagi yang memujinya. Lalu kita ucapkan Rabbana walakal Rabbana walakal hamd, ya Tuhanku, hanya milikmu semua pujian, aku mahina. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang agung dan terpuji, yang tinggi dan terpuji hanya Allah yang maha suci, aku mah kotor, rendah dan hina. Sok mulutmu dengan gerakanmu dan suara hatimu kudu nembus 3 dimensi. Ketika mengatakan Allah yang maha suci, betul-betul kita merasa kotor. Gerakan badanmu menunjukkan kesadaran betapa lemahnya kita. Lalu kemudian kita duduk terakhir, apa yang kita baca? At-tahiyyatul mubarakatus, assalamu alaika, assalamu alaina. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, semua penghormatan, semua keberkatan, semua kerahmatan, at-thayyibat, dan kebaikan-kebaikan itu lillah, milik
milik. Kalau sekarang aku terhormat menjadi seorang lurah, seorang bupati, gubernur, presiden, itu bukan karena aku terhormat, karena Allah berkenan menjatuhkan, meneteskan kehormatan milik Dia, dipinjamkan kepadaku untuk sementara. Satu saat aku selesai, aku pun mati, jabatan tadi dipindahkan kepada keturunan dan tetanggaku, dia pun meminjam, selamanya meminjam. Pemilik kekuasaan yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu. Makanya kalau lagi puasa, jangan mentang-mentang puasa. Yang lagi kuat jangan mentang-mentang kuat. Yang kaya jangan mentang-mentang kaya. Yang jelek jangan mentang-mentang. Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Ingat lagu itu? Hei, jangan mentang-mentang puasa, menyuruh orang tolak tinggal setinggi dada. Itu kesombongan. Nggak hafal, itu keangkuhan. Nggak kompak, itu kesombongan. Itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Enak apa enak? Lagu siapa? Baru lagi serak lagi aja belum lagi lama lagi loh. Kita seringkan selawat ya. Ini tukang corongnya di mana ini? Tukang corongnya di mana ini? Udah bunyi? Udah bunyi belum? Belum, kalau ditanya lu. Ini baca luar biasa nih ya, Masya Allah. Pokoknya anak-anak ini soleh semua. Makanya saya mah kalau lihat bocah pada ramai-ramai di musola pengajian, jangan ditegur Pak, biarin aja, namanya juga bocah. Teriakan mereka, tangisan mereka, berantem mereka, sedang rebutan rahmat Allah. Allahumma. Anak berisik jangan dibentak, mungkin rame. Kalau anak berisik tempeleng aja, kasih kue aja. Sudah bunyi tahu? Sallu ala Muhammad. Gayo. Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang puasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Sallu ala Muhammad. Ala Muhammad.
kehendak Tuhan. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Sallu ala Muhammad. Telanjang tanpa sehelai benang, kemudian berkata pada Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hai, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Sallallahu Muhammad. Enak apa enak? Enak apa enak? Jangan yang kaya jangan mentang-mentang, yang cantik jangan mentang-mentang, yang jelek jangan mentang-mentang. Semua penghormatan, semua keberkatan, semua kebaikan dan kerahmatan hanya milik apa yang kita punya. Selesai kita mengakhiri salat, apa yang kita ucapkan? Karena kita merendahkan diri, cinta damai ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wahai engkau yang satu agama, satu suku bangsa, satu bahasa, satu negara, satu organisasi, satu pilihan presiden. Yuk kita damai, damai untuk Anda semua. Aku tidak ingin ada keributan di sini. Ke sebelah kiri yang berbeda ideologi, beda pilihan presiden, beda partai, hatta yang beda agama kita tawarkan. Assalamualaikum, damai untuk Anda semua. Umat Islam yang selesai melaksanakan sholatnya, belum keluar dari sholatnya sudah cinta damai. Orang yang khusyuk sholatnya pasti cinta damai. Kenapa? Sadar bahwa damai itu masih duduk di tempat sholatnya, belum pindah geser kemana-mana, dia sudah menyeru Allahnya yang assalam. Dia berikrar Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fahajina rabbana bis wa dakhilal jannata daros. Masya Allah,
Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah sumber kedamaian, wa minkas salam, dan hanya karena anugerahmu ya Allah orang bisa hidup dalam kedamaian, wa ilaika ya'udzus salam, dan kami sadar ya Allah engkau tidak akan terima kami kembali kepadamu kecuali kalau kami hidup dalam cinta kedamaian. Wa hajina rabbana bisalam, ya Allah dalam keragaman dan perbedaan dan macam-macam ini ya Allah berikan kesempatan kami untuk hidup dalam kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam, kalau kiamat telah datang, dunia telah digulung, kami bangkit ya Allah izinkan kami masuk ke dalam negeri surga yang namanya Darussalam, negeri pendamaian. Allahumma keluar dari masjid kita bertemu dengan saudara kita yang kita ucapkan bukan hidup Golkar, hidup P3, hidup PDIP, hidup ini itu, tidak. Yang kita teriakan untuk dunia adalah assalamualaikum, damai untuk Anda semua. Kalau saja orang yang sholat memahami pesan ini, lalu selesai sholat keluar dari masjid membawa misi kedamaian, damailah Indonesia, ini baru mendirikan sholat, beda dengan yang mengerjakan sholat. Makanya yang selamat siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, mendirikan sholat. Sholat itu kata Nabi as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang menegakkan sholat maka tegaklah dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan sholat dia telah meruntuhkan agama. Kalau kita menemukan satu kayu kotak seperti ini geletak di tanah, namanya apa? Kayu panjang kotak seperti ini ditaruh di bawah, namanya apa? Namanya balok. Kapan dia disebut dengan tiang? Saat dia berdiri bertumpu di atas fondasi. Ketika dia berdiri memangku dan memikul genteng yang di atasnya, dialah yang disebut dengan tiang. Dia ngeletak di bawah namanya bukan tiang. Ketika sudah berdiri baru disebut dengan tiang. Kenapa sholat disebut dengan tiang? Ya, ketika sholat sudah berdiri di luar masjidnya. Sholat di masjid, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat, subuhnya 2 rakaat dengan kunutnya. Itu baru mengerjakan sholat, baru sholat. Kalau yang sholat fawailul lil musallin, masih bisa celaka orang yang sholat. Sholat yang mana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim lalai dari sholatnya. Tadi di masjid sudah sholat, keluar lupa seperti orang yang belum sholat. Kelakuannya tidak mencerminkan ucapan di dalam sholatnya, perbuatannya tidak mencerminkan gerakan dalam sholatnya. Ongkoh di dalam sholat Allahu Akbar, di luar malah sombong merasa besar. Ongkoh di dalam sholat di masjid dia menundukkan diri merunduk, tapi di luar dia tengadahkan mukanya. Ini orang yang lupa tadi sudah sholat. Lantas siapa yang mendirikan sholat? Dia membawa sholat. Alladzina hum ala sholawatihim daimun, dia kekal di dalam sholatnya. Gerakan sholatnya yang 5 waktu ada di masjidnya, ada di rumahnya, tapi gerakan perilaku sholatnya dibawa di tengah kehidupan. Keluar dari masjid dia tawadu, tidak menyombongkan diri. Keluar di masjid dia cinta damai, tidak mau bikin keributan. Keluar dari masjid dia bicara sopan santun dengan sesama. Inilah orang yang mendirikan sholat. Kalau orang mendirikan sholat, insya Allah selamat dunia akhirat. Allahumma. Ini 3 dimensi sholat. Berat apa tidak? Berat apa tidak? Ada nggak orang yang sudah sholat tapi sombong? Hampir semua. Kita juga bikin sombong, cuma nggak punya alat. Mau sombong merasa gagah kayak kagak. Mau belagu sama cewek cakep tampan juga enggak. Kita nggak punya sarana. Ibadah sholat yang kita lakukan ini adalah madrasah pendidikan yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang tawadu. Kalau semua orang tawadu, damai ibu hidup di dunia ini. Biasanya ada orang yang hancur-hancuran, negara hancur karena dihuni oleh orang-orang yang sombong, rumah tangga hancur karena suami istri pada sombong. Lihat Mike Tyson sama Holyfield.
Kenapa Mike Tyson nyungsep di lantai dikampaskan Holyfield, dan kenapa Holyfield putus kupingnya? Karena dua-duanya sombong. Holyfield diwawancarai, "Hol, bagaimana nih kira-kira kamu ngadepin Tyson besok? 4 ronde gue jatuhin." Diputer tuh wawancara di depan Mike Tyson. "Nyel, kurang aja lo ya, nantangin gua. Berapa lama? 2 ronde gua bikin nyungsep ya." Oh, udah ketemu jeger-jeger berantem di atas ring, tinju Mike Tysonnya nyungsep kagak bisa menang-menang, kupingnya Holyfield gigit sampai lepas. Gara-gara apa? Gara-gara sama. Coba dua-duanya tawadu. Gimana Holyfield ngadepin Mike Tyson? Waduh, kagak berani dia, meleher beton. Mike Tyson ditanya, gimana Holyfield? Kagak berani, tangannya panjang, pukulannya kenceng, dia mah susah dipukulannya. Jadi berantem nggak? Jadi berantem nggak? Oh, raja dirusak nggak? Nyungsep nggak? Enggak. Putus nggak kupingnya? Enggak. Nyungsep dan putus kuping gara-gara suami istri berantakan rumah tangganya umumnya karena sombong. Tapi kalau tawadu, bukankah tawadu yang telah menyebabkan kalian menikah dulu? Waktu pacaran, "Bang, kan masih banyak cewek yang cakep daripada aku kan jelek, Bang." Kata lakinya, "Tidak, aku tidak pernah menyaksikan seorang wanita secantik dirimu. Malah aku sayang, aku mau orang gak punya." Kata ceweknya, "Bang, abang sebetulnya kaya. Kenapa? Karena ketampananmu dan kesediaanmu lebih berharga daripada dunia dan seisinya." Kereta lah. Gara-gara tawadu jadi kawin, begitu udah kawin, alah. Udah kawin nyesel, gue nyesel. Ada yang bilang nyesel juga, yang mana ya? Salah sedikit ribut, beda dikit berantem, beda omong jadi berantem. Ayo, nih besok nih lebaran nih bulan puasa nih, 10 hari terakhir bukan baca Quran khataman tiap hari, ribut laki bini. Ini di Pondok Cabe ini mah, oh sini mah parah. "Mama, kita besok pulang ke Palembang ya." Kata bininya, "Malang aja deh, Bang." "Palembang ke Malang, Palembang ke Malang." Ayo. Itu debat habis 2 juz. Akhir-akhirnya apa? Kata lakinya, "Nah, sebetulnya gue mandiri nyesel juga dapat lu. Dulu gue kan pelajar, juara pelajar. Banyak cewek yang ngantri sama gue. Begininya gak mau kalah. Abang tahu gak? Gue dapat lu apes. Gue dulu mau dilamar sama Bang Harun. Tanya aja Bang Gayono. Tahu kenapa malam itu lu datang, Hansip datang, gue digerebek, najis gue dapat lu." Kata lakinya, "Emang lu kan udah peot sekarang lu ngomong begitu." Kata bininya, "Bang, lu inget Bang, jangan ngomong peot. Lu datang ke rumah gua cuma modal sepasang dengkul sama yang di atasnya doang. Habis jadi ucek-ucek. Udahlah, udah pada tua, lu sadar lah. Bentar lagi ya, hancurnya negeri Indonesia, rusaknya kedamaian karena pilkada, pilpres dua-duanya sombong. Betul? Kita sampai sekarang gak akur-akur sama tetangga, gak damai sama saudara gara-gara pilpres. Allah antepin baik. Orang-orang yang sadar pilpres itu jalan lewat untuk kita membangun sebuah negara, gak usah diributkan siapapun presidennya. Emang lu jadi apa? Tega-teganya kita bilang Jokowi kafir, Prabowo kafir. Astagfirullahaladzim. Ajaran dari mana? Ayo pendukung Jokowi, begitu Jokowi sekarang jadi presiden, lu jadi bupati nggak? Jadi bupati nggak? Tetep divaksin 2 kali sama 3 kali sekarang. Dia cucuk hidung kayak sapi.
ribut sama tetangga. Kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden, kira-kira nih ketua DKM jadi gubernur enggak? Agak, enggak ada potongan. Ya. Ribut kita, bukan ibu-ibu. Betul. Kalau suami ibu sakit, yang nganterin ke rumah sakit tetangga apa presiden? Kalau suami ibu meninggal dunia, amin. Kalau suami ibu meninggal dunia, yang gotong dan nguburin itu tetangga apa presiden? Kenapa kalian ribut dengan tetangga hanya gara-gara beda pilihan presiden? Ini kita mau masuk bulan puasa besok. Bangga masuk bulan puasa. Dijamin siapa yang masuk bulan puasa dengan benar pasti bersih dosa-dosanya, kecuali satu dosa, dosa dengan sesama umat manusia. Angel tenang ukurannya. Omongin tetangga dosa enggak? Pernah enggak? Udah minta maaf apa belum? Ngejelekin Jokowi dosa enggak? Pernah enggak? Minta maaf belum? Ngejelekin Prabowo pernah nggak? Pernah nggak? Minta maaf belum? Siapa yang menjelek-jelekkan Prabowo atau Jokowi atau siapapun juga, dia melakukan dosa dan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali sudah dimaafkan oleh korbannya. Waduh. Makanya besok Idul Fitri Masjid Al-Hikmah ya, Nurul Hikmah dipimpin Bapak Ketua DKM sekaligus panitianya, gerakan pemudanya oleh Bang Gayo, Nasir Gayo, bikin spanduk yang gede, tawaf di Monas, tulisannya kami jamaah Masjid Nurul Hikmah mengakui kesalahan kami pernah menjelek-jelekan Jokowi dan Prabowo. Bersama ini kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau nggak dimaafin, gua mutar terus di Monas nih. Insya Allah. Malu emang malu. Tapi daripada dibakar di api neraka selamanya, mendingan sekarang malu dikit. Paling-paling ditangkap sama Satpol PP. Malu bener Pak Haji tangkap sama Satpol PP. Ya Allah. Pakai kaos warna pink, bukan Persija, hasil tangkapan. Tapi kan keren Pak, jika panjenengan berani tawaf di Monas kemudian ditangkap Satpol PP dan polisi seragam pink, kalian dikawal sama polisi, keren kan? Keren nggak? Namanya orang dikawal kan keren, cuman beda. Kalau pembesar dikawal takut ada yang ganggu, kalau ente dikawal takut ente dimasukin di satu tempat yang sangat aman, safety, ruangannya tidak ada yang bisa ganggu, kuncinya kunci rapat terus pintunya, gak ada yang bisa ganggu, dijagain, makan dianterin. Kurang apa coba? Jangankan orang lain, bini bego orang bisa masuk situ, anak boleh ketemu, kan keren itu dijagain itu. Mau nggak? Yuk, memang cukup umur kita untuk minta maaf. Jangan main-main. Pantesan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita lewat corona nutup mulut kita. Kenapa? Selama ini mulutmu kotor, kalau berbunyi yang keluar hanya virus kejahatan. Bukan hanya orang awam, bukan hanya mahasiswa, bukan cuma pelajar, dokternya pun yang katanya jago kesehatan banyak yang mati gara-gara corona. Betul? Ini simbol hamba Allah. Jangankan orang awam, jangankan santri, jangankan pemain hadroh, ulamanya yang merupakan tabibul qulub, dokter penyakit rohani, sama mereka juga mulutnya keluar virus kebencian.
Salahkah Allah jika kemudian menyuruh rapat tutup mulutmu? Karena itu sebenarnya menerjemahkan kelakuanmu. Kenapa sholat kita jaga jarak, saudara-saudara? Itu adalah hatimu selama ini. Kamu telah berbohong, kamu telah munafik. Sholat berjamaah, berhimpit-himpitan, tapi hatimu berseberangan di kiri dan kananmu. Sholatnya bareng, tapi hatinya benci dengan yang sebelahnya. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu punya tetangga dapat duit banyak, ibu senang apa susah? Senang apa susah? Oh. Paling satu orang yang bilang senang itu juga tukang utang. Sallallahu Muhammad. Masya Allah, nggak berasa ya jam berapa ini? Daripada mulut kita buat ngomongin orang, yuk kita gunakan untuk bersalawat kepada Rasulullah. Betul? Banyaklah baca salawat, tenang hati, terang jiwa. Apa salawat yang kita baca, sesuaikan dengan apa keinginan kita. Rumah belum selesai, belum sempurna, utang belum lunas, yuk baca salawat. Allahumma sholli sholatan taman ala sayyidina tahallu wa tanfariju bil qurabu wa tuqamu bil hawaiju wa tunalu wa husnul wa yustasqa biwajhil karim wa sahbihi bi qawlil amhadi ana basi. Bagus cuma nggak kompak kali. Insya Allah semua urusan kita diselesaikan oleh Allah. Allahumma. Oh, musim corona pagabluk di mana-mana orang bergelimpangan mati. Ikuti aturan pemerintah, patuhi kebijakan dokter, jangan lupa berdoa dan baca sholawat. Allahumma sholli ala. Tahan, stop. Pegang semua ya, pegang semua. Dan yang pegang mic cuma saya sendiri ya. Nanti yang keras udah pegang semua belum? Kalau kagak gua kagak mau nih. Mana apa beduk apa tempat nasi? Ayo pegang semua, ayo. Ini mantap nih, kecil-kecil ini udah bisa main tabok ini, masya Allah. Ntar maknya digituin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala walidina wa afiyatil abdan wa nuril absari wa miyahina wa ala ribut pilkada, ribut pilpres pada berantem. Nah, ngapain berantem? Emang dapat apa lo? Mendingan berdoa kepada Allah sambil baca sholat. Allahumma sholli Muhammad wa ashghili
Allahumma ala sayyidina gak usah ribet. Awas nih ya, bulan puasa besok biar kita bersih semua, amin. Biar bersih semua, amin. Kita tidak tahu apa masih ketemu bulan puasa tahun depan apa tidak. Sebab kalau melihat potongan cara duduknya, romannya orang pada nyampe ini. Dan duduk udah pada geblak begitu. Masya Allah. Ya Allah, moga-moga kami yang datang semua memberikan kesehatan menghadapi bulan suci Ramadan. Akhirnya semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah adalah agar supaya kita meraih ketakwaan. Sholat supaya takwa, puasa supaya takwa. Kenapa? Sebab yang namanya takwa itu adalah seindah-indah pakaian. Jas bagus, jaket bagus, baju Betawi bagus, belangkon bagus, gamis bagus, tapi untuk menghadap Allah baju-baju ini enggak kepakai lagi. Yang terpakai hanya satu, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian terbaik adalah pakaian ketakwaan. Kalau kita bepergian kemana saja, tentu kita membawa bekal, bawa termos, bawa air, bawa gelas, bawa makanan, bawa buah-buahan. Tapi menghadap Allah, barang-barang bawaan tadi tidak ada yang kepakai, karena yang terpakai cuma satu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di luar itu nggak ada yang kebawa. Dalam hidup ini kita rebutan jabatan, kepangkatan, dan kehormatan. Ada yang beli gelar sarjana karena ingin disebut sarjana, puluhan juta dia keluarkan, bangga disebut sarjana. Ada yang keluarkan miliaran rupiah karena ingin disebut sebagai pejabat, sebagai bupati, sebagai camat, sebagai wali kota, bangga disebut wali kota, bupati, dan camat. Tapi di hadapan Allah, bukan pangkat-pangkat itu yang membuat kita terhormat. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka jangan ada di antara kita yang kecil hati hanya gara-gara nggak punya pangkat. Jangan ada di antara kita yang merasa hina karena tidak punya harta benda. Semua akan kita tinggalkan. Karena di hadapan Allah nanti yang berharga hanya ketakwaan. Sallallahu Muhammad. Jangan bersedih dan jangan sesali diri. Kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhan bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhan hanya karena takwanya. Dalam hidup yang tak punya
segitu aja. Takut ada yang kesel. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nyanyi nggak? Nyanyi nggak? Hamba Allah yang dimuliakan, nanti yaumul qiyamah umat manusia akan diamringkan melewati api neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan menghampiri, mendatangi neraka jahanam. Ini adalah keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Pak RT lewat neraka jahanam, Gayo lewat neraka jahanam, DKM lewat neraka jahanam, Ketua DMI lewat neraka jahanam. Syarif Rahmat, tunggu dulu. Ini keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Tetapi bukan berarti orang sampai ke sana masuk, ada yang tidak masuk. Namun insya Allah, walaupun orang ini Ciledug ya, walaupun orang Ciledug masuk neraka jahanam, insya Allah tidak lama. Allahumma, aku nggak mau amin, aku nggak mau masuk aja. Karena sekali orang masuk ke dalam neraka jahanam, konon kata para ulama paling sebentar 7.000 tahun. Amin. Tapi ada segolongan umat manusia yang tidak masuk neraka. Lihat dong, lihat teman gua kecemplung. Siapa dia? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa, kata Allah. Tong asup siapa? Oh, coba lebu kue mrene bae. Lu jangan masuk kono, mari. Kami selamatkan orang yang bertakwa, kata Allah. Kami yang menyelamatkannya. Dan kami biarkan orang boleh. Masya Allah, saat itulah salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir. Weh, hari kiamat nanti ibu-ibu, ada orang yang masuk surga keluar lagi. Kaget. Siapa dia? Dia orang yang mati syahid, pejuang syuhada, masuk keluar lagi. Kata malaikat, kenapa kamu keluar lagi bang? Bukannya lu ente perang pengen masuk surga? Emang juga bener sih ya. Cuman gini kan, perasaan gua kurang enak nih. Kurang enak bagaimana? Begitu gue masuk surga nih, ingat nih, gue kan perang jihad dulu karena aku ngaji nih, gue ngaji dulu nih. Yang bikin aku semangat berjihad, ingin mati di jalan Allah, ingin syahid di jalan Allah, karena gue dengerin ngaji. Siapa gurunya? Ustaz siapa ya? Guru saya dulu kalau nggak salah Ustaz Gayo itu. Jadi rasanya aku tidak pantas masuk surga sebelum guru saya masuk surga. Panggil Gayo, yo mari yo. Oh, datang. Ente bisa Gayo? Iya. Gaya amat ya. Ini muridmu tadi masuk surga keluar lagi karena dia malu, segen, asing sama gurunya. Sebab engkau yang mengajari dia berperang di jalan Allah. Jadi dia minta engkau masuk dulu ke dalam surga. Surganya masuk. Yes, aja. Pakai jas hijau. Minjem berbayar teh. Masuk ke dalam, satu aja keluar lagi. Lah ngapa lu atas? Saya memang guru dari orang yang mati syahid ini. Terima kasih saya sudah masuk surga. Tapi aku bisa ngajar ngaji dulu karena ada tempat ngajinya, karena ada masjidnya, karena ada musolanya, karena ada majelis taklimnya. Rasa-rasanya tidak pantas kalau aku guru yang ngajar di situ mendahului orang yang bangun masjidnya, yang bikin musolanya dan donaturnya. Jadi
tolong panggil para donatur Masjid Nurul Hikmah, suruh kemari, masukkan mereka semua ke dalam surga, baru kami para ustadznya. Maka donatur utama, para wakifnya, orang yang bangun majelis ta'lim masuk surga duluan, baru ustadznya, baru orang yang mati syahid. Bangga kita. Untuk itu ayo kita doakan para pendiri, perintis, para donatur dan seluruh pengurus juga jamaah Masjid Nurul Hikmah yang sudah berpulang ke rahmatullah. Moga-moga mereka semua dimuliakan dan dibahagiakan Allah. Ala hadhihi al-Fatihah. Maka saya sering pesan dengan teman-teman saya, kalau ada masjid jangan sering-sering direnovasi. Yang perlu direnovasi itu jamaahnya, jangan pelit-pelit amat. Ibu-ibu kalau berangkat ke mall bawa duit 1000 berani nggak? Yang berani cuma yang mau nyolong. Tapi ibu masuk masjid bapak gratis, mau nggak? Banyak jamaah yang berangkat ke masjid nggak bawa duit, betul nggak? Berani dia, iya gampang banget ya, emang gue mau ibadah bukan mau belanja, bisa aja loh. Allah beli orang yang beriman jiwa dan harta mereka. Bawa duit ke mall, parkir beora dapat 5.000. Tapi parkir di masjid seharian iktikaf nggak keluar duit perak-perak aja. Masya Allah. Yuk kita semangat ya. Besok bulan puasa kita masuk bulan pengobatan massal. Insya Allah sembuh penyakit kita semua. Jangan kalau kita bangun masjid dikit-dikit renovasi, bangunannya dirobohkan diganti yang baru. Kalau sudah roboh maka hancur pahala orang yang wakafnya, orang yang jariahnya. Kasihan. Mentang-mentang ada donatur dari Arab, masjid yang ada dihancurin. Masya Allah, ini orang miskin yang dulu nyumbang, engkong kita, tetangga kita, teman kita, mamang kita yang nyumbang. Mentang-mentang masjid udah jelek, duit gua kecil, gara-gara donatur dari Saudi Arabia lo bongkar. Tega amat lo. Biar apa adanya. Malah masjid semakin lama umurnya semakin antik, tak mahal orang pada nonton mari. Kita kehilangan sejarah karena masjid yang pernah ada sudah pada hancur, berubah dengan bangunan baru, hilang kita punya keindahan. Hamba-hamba yang dimuliakan, ini pesan inti ibadah sholat adalah agar supaya kita menjadi orang yang tawadhu dalam hidup, jangan menyombongkan diri. Karena sesungguhnya tujuan ibadah semuanya adalah ketakwaan, dan takwa itu tidak kurang tidak lebih adalah akhlakul karimah. Seorang suami, seorang laki-laki ketika mencari istri, cari istri yang berakhlakul karimah. Jangan yang cantik, banyak yang lirik. Seorang wanita cari cowok, jangan yang banyak hartanya, yang baik akhlaknya. Sebab apa? Kalau cari cowok yang tampan, banyak cewek yang dia simpan. Kalau cowok yang kaya, kamu jadi babunya. Kalau cowok yang kuat, kamu ditindasnya. Kalau cowok yang hebat, kamu akan dinistanya. Kawinlah dengan cowok yang baik akhlaknya. Kalau kaya akan membelanjaimu, kalau kuat akan melindungimu, kalau pandai akan mengajarimu, dan kalau tampan pasti dia akan setia mencintaimu. Sulit kita mencari yang seperti ini. Yuk kita tebarkan akhlak. Orang mengatakan wa innamal umul akhlaqu ma baqiyat wa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Satu bangsa eksis karena akhlaknya. Kalau rusak akhlaknya, hancur bangsa itu. Kekayaan umat Islam Indonesia adalah keindahan akhlaknya yang tidak dimiliki bangsa-bangsa yang lain. Setiap kali mereka bertemu dengan kita akan mengatakan Indonesia kuais, Indonesia sangat hebat. Tapi hari ini ketika bangsa-bangsa lain sedang belajar ke Indonesia, justru bangsa Indonesia lupa dengan tradisinya sendiri. Tadi siang saya bincang dengan teman-teman dari kepolisian, kita ngobrol. Indonesia punya berjuta, beribu, berpuluh, mungkin beratus alasan untuk ribut, tetapi aneh damai Indonesia.
Beda pulau itu biasanya orang perang, beda suku biasanya orang bertengkar, beda agama biasanya orang ribut. Tapi di Indonesia, jangankan yang itu, jangankan beda suku, jangankan beda organisasi, jangankan beda cara ibadah, beda agama pun kita tetap damai, karena kita sadar damai itu indah. Ini yang dicari oleh bangsa-bangsa. Bukan naon bangsa Indonesia tegering damai baik. Jangan dua pokoknya ya, kita punya Pancasila, alat nomor satu kita semua. Pancasila bukan agama dan tidak pernah diagamakan, tapi Pancasila ada nilai transaksi hidup di antara umat beragama. Lihat di Mesir, orang sedang sholat Jumat di berondong bergelimpangan, yang sholatnya jelas Muslim, yang berondongnya ngakunya Muslim karena bertakbir juga. Lihatlah di Irak, tiap hari hampir ada pembunuhan, padahal itu tempatnya para ulia. Lihatlah di Suriah, lihatlah di Yaman, di situ tempatnya para habaib dan sadat, tiap hari ada yang saling menyakiti. Tapi Indonesia, Masya Allah, jumlahnya terbesar di dunia, sampai sekarang aman. Kenapa? Karena mereka mengajarkan agamanya yang panas dalam. Kalau panas dalam, sariawan bicaranya. Kalau sariawan tidak jelas yang mendengarkan. Indonesia lah yang punya obatnya, larutan penyegar cap kaki. Larutan penyegar cap kaki. Apa cap kaki? 3. Islam Indonesia adalah tawasul pertengahan. Islam Indonesia adalah tawazun, selalu menjaga keseimbangan. Islam di Indonesia adalah tasamuh, toleran dalam perbedaan. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dewe kadikateke, yen ise kotor ati akali, yen ise kotor hati akali. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a Al-Fatah ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengerti kearifan kita. Budaya Indonesia ini adiluhung. Kita punya tradisi yang sangat luar biasa, tetapi tidak sedikit di antara kita karena kurang membaca akhirnya salah sangka. Contohnya wayang, Pak. Orang yang mengerti cerita wayang di dalamnya akan menemukan banyak hikmah, banyak nasihat, baik tentang tauhid, tentang ibadah maupun tentang akhlak. Luar biasanya para wali. Orang yang tidak pernah mengerti budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Betawi, tidak usah berdakwah di negara Jawa, Sunda maupun Betawi, sebab mereka akan kecewa dan mengecewakan. Alhamdulillah saya termasuk di antara mereka yang senang dengarkan cerita wayang karena banyak nasihatnya. Bahkan cerita Aji Soko Tanah Jawa itu mengandung falsafah yang sangat tinggi. Dongeng-dongeng anak kita, cerita-cerita anak kita dulu sudah menyimpan banyak ilmu, dan sekarang diganti dengan Doraemon dan Abdul Rahman. Diganti, sudah bagus Abdul Rahman diganti Doraemon, sudah bagus cerita kancil diganti yang gambar tahu apa yang kuning itu, apa namanya? Dia orang tuanya tahu bagaimana yang kecil. Ya Allah, ada Ipin, Upin dibalik apa? Upin dibalik nipu. Kita juga apa, saudara-saudara? Yuk hidupkan kembali cerita anak-anak kita. Misalnya dulu ketika ada cerita kancil dengan gajah, ingat ya Pak?
kancil kecemplung sumur. Gajah lihat kancil bingung bagaimana gue naik ya. Datang gajah, Cil, ngapain lo di situ? Kancil walaupun kecil cerdas mikir, gimana supaya dia bisa bebas krisisnya tanpa modal. Ya, kamu lihat ke atas, langitnya sudah bergerak. Gajah panik, lah makanya gonyong di sini, ngeri sama langitnya. Gajah percaya dengan hoak bikinan kancil. Cil, gue ikut situ ya. Nah, jangan ancur gue, badan lu kan gede begitu. Jangan-jangan ini khusus buat saya. Jangan begitu Cil sama temen. Ya udah gini kata kancil, kalau memang kamu mau juga tinggal di sini, tolong angkat aku dulu, baru kamu nyemplung di bawah. Kancil diangkat, gajah nyemplung. Gajah, gajah, kowe tak kandani, kena melu aku no dhuwurmu. Gajah, gajah, wis eneng dhuwurmu, saiki tak nyolong, aku bisa metu. Gajah tak apusi, jalanan kowe cire, saiki selamat tinggal nganti ketemu maneh. Jane sing obah kae ora liya megane, mangerti o jandane sing tak apusi kowe. Gajah nyemplung, kata gajah, Cil turun, ogah modar lo di situ. Gendut kaya tapi dikubulin. Cukup bangsa Indonesia sudah lama dikibulin oleh bangsa-bangsa lain, puluhan tahun dikuasai, saatnya bangkit. Walaupun kita orang-orang kecil, ambil falsafah keong. Hai bangsa Indonesia, kalian kecil, kancil bisa mengalahkan gajah, tapi tidak bisa mengalahkan keong siput. Kancil ngajak balap keong siput, keong WA semua dari Sabang sampai Merauke. Siap dengan satu suara, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Begitu kancil lari dipanggil keong, yang di depannya aku sudah di sini. Lari lagi, keong depannya lagi. Geblak tuh kancil, gila gue kalah sama keong, kata keong. Bukan gue yang cepat, cuman gue kompak dari Sabang sampai Merauke. Makanya Amerika boleh bilang kau super power, kau bilang hebat. Jangan coba-coba dengan bangsa Indonesia. Pengalaman puluhan tahun bangsa Indonesia telah menyadarkan kami dari Sabang sampai Merauke, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh bangsa lain. Dan saatnya Indonesia menjadi pemimpin dunia yang berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tambahan sedikit Bapak Ibu, saya membawa buku tulisan saya, buku yang ke-25, judulnya Jalan Kedamaian, yang membahas tentang perbedaan pendapat para ulama dan cara menyelesaikannya. Telah diberi sambutan oleh beberapa tokoh, oleh Pak Yusuf Kalla, oleh Rektor PT IKI, Rektor UIN, Dr. IAIN IKI, dan juga oleh pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama, juga pimpinan Pusat Muhammadiyah. Buku ini memang saya proyeksikan untuk menciptakan kedamaian di antara umat Islam, supaya kita tahu bahwa perbedaan pendapat ada sebabnya dan semua itu sah terjadi. Bagi yang ingin memiliki, silakan, mungkin setelah ini nanti akan dibawa oleh anak-anak saya. Saya tidak menjualnya ibu-ibu, dan bawa cuma sedikit. Nanti yang perlu tinggal ambil saja di depan, bayarnya di situ juga. Enak aja, gratis. Terima kasih.